Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Hari ini saya akan kembali menyampaikan data kinerja untuk tanggal 16 Juli 2020 yang kita himpun dari kemarin. Kita hari ini telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 23.947 spesimen. Sehingga total spesimen yang kita periksa sampai dengan hari ini menjadi 1.146.794 spesimen. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan kasus baru sebanyak 1.574 orang. Sehingga total kasus sekarang menjadi 81.668. Dari jumlah kasus baru yang kita dapatkan, konfirmasi positif kasus baru yang kita dapatkan, distribusinya sebagai berikut. DKI Jakarta hari ini melaporkan ada 312 kasus baru dan 134 sembuh. Kemudian Jawa Tengah melaporkan 214 kasus baru dan 80 sembuh. Jawa Timur melaporkan 179 kasus baru dan 444 sembuh. Sulawesi Selatan 178 kasus baru dan 211 sembuh. Kalimantan Selatan 133 kasus baru dan 66 sembuh. Kemudian Bali 112 kasus baru dan 106 sembuh. Hari ini ada 17 provinsi yang melaporkan penambahan kasus baru di bawah 10 dan ada 6 provinsi yang melaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali. 6 provinsi tersebut diantaranya adalah Bangka Belitung, tidak ada kasus baru dan melaporkan 17 orang sembuh. Kemudian Jambi, tidak ada kasus baru dan tidak ada yang sembuh. Kalimantan Utara, tidak ada kasus baru dan penambahan 1 sembuh. Kepulauan Riau, tidak ada kasus baru dan melaporkan 6 sembuh. Kemudian Sulawesi Tengah, tidak ada kasus baru dan tidak ada kasus yang sembuh. Kemudian Nusa Tenggara Timur tidak ada kasus baru dan tidak ada yang dilaporkan sembuh. Jumlah yang sembuh hari ini totalnya adalah 1.295. Sehingga keseluruhan yang sembuh sampai dengan saat ini adalah 40.345 orang. Meninggal 76 orang sehingga total menjadi 3.875 orang. Kemudian kabupaten kota yang terdampak saat ini adalah 461 di 34 provinsi. Sementara pemantauan kita terhadap kasus suspek adalah 46.727 orang. Saudara-saudara, mari kita kembali mencermati bahwa kasus yang kita dapatkan pada akhir-akhir ini sangat signifikan, terutama pada kelompok konfirmasi positif tanpa gejala, konfirmasi positif yang asimptomatis. Ini dimaknai bahwa bisa menurunkan angka hunian rumah sakit, artinya tidak perlu dirawat rumah sakit, dan juga akan berkontribusi terhadap penurunan kasus meninggal. Namun ini juga menjadi kewaspadaan kita bahwa mereka harus melaksanakan isolasi dengan ketat. Kalau tidak, maka akan menjadi sumber penularan di tengah-tengah kita. Kemudian identifikasi berikutnya dari penambahan kasus ini, ternyata penambahan kasus ini banyak terjadi di lingkungan kerja dengan kualitas udara yang tidak bagus. Ruang kerja tanpa sirkulasi udara yang berjalan dengan lancar, yang hanya mengandalkan sistem pendingin udara dengan sirkulasi udara yang berputar di ruangan itu, dan kemudian juga kurang disiplin menjaga jarak dan menganggap bahwa karena berada di teman kerja yang sudah akrab, maka menggunakan masker dianggap tidak perlu. Ingat saudara-saudara sekalian, gunakan masker saat keluar rumah. Satu-satunya tempat yang aman untuk kita adalah di rumah.
Sehingga sekalipun berada di kantor dengan orang-orang yang sudah terbiasa kita ketemu, tapi harus kita ingat bahwa mereka berasal dari lingkungan dan risiko yang beda dengan kita. Oleh karena itu tetap gunakan masker sekalipun berada di kantor.